Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemurkaan, pembawa rahmat seluruh alam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju alam Islamia yang penuh dengan nur cahaya kedamaian, yaitu bagi baginda alam Rabbihal Wil Alamin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita memasuki mata kuliah drainase pertemuan kelima, perencanaan drainase. Survei lapangan, pengumpulan data. Perencanaan pemeriksaan pendahuluan 1. 2. Pelaksanaan inspeksi lapangan. Perencanaan pemeriksaan pendahuluan ini survei lapangan menggunakan teodolit, menggunakan alat ukur, kemudian pelaksanaan inspeksi lapangan, pengumpulan data, melaksanakan survei topografi, juga pakai teodolit, pakai waterpass, pakai alat ukur. Perencanaan pemeriksaan pendahuluan, pengertian yang berkaitan dengan tata cara perencanaan drainase. 2. Persyaratan dalam perencanaan drainase. 3. Memperoleh data terkait survei drainase. 4. Data survei yang dipersiapkan dalam survei perencanaan drainase. 5. Faktor-faktor umum yang terkait. 2. Pelaksanaan inspeksi lapangan. 2.1. Prosedur survei pemotretan. 2.2. Pengumpulan data kependudukan. Ini data bangkitan lalu lintas, jumlah kendaraan mobil berapa, kendaraan motor berapa. 2.3. Penyelidikan permukaan tanah. Ini geoteknik, ada sondir, ada jenis tanah. 2.4. Menentukan survei yang diperlukan, menentukan daerah aliran, alirannya kemana si saluran tersebut. Jangan-jangan ke menyeberang jalan, itu perlu gorong-gorong. 3. Pengumpulan data dan pelaksanaan survei topografi. Pengumpulan data, pelaksanaan survei topografi, kemiringan melintang perkerasan, ini 1-2%. Bahu jalan, itu 2-3%, termasuk saluran samping atau drainase jalan. Perencanaan pemeriksaan pendahuluan. Pergantian 1.1. Pergantian berkaitan dengan tata cara perencanaan drainase. Drainase adalah pengertian yang berkaitan dengan tata cara perencanaan drainase. Debit adalah volume yang mengalir melewati suatu penampang melintang saluran atau jalur air per satuan waktu. Koefisien pengaliran adalah suatu koefisien yang menunjukkan perbandingan antara besarnya volume air yang dialirkan oleh suatu jenis permukaan terhadap volume curah hujan. Gorong-gorong adalah saluran tertutup yang berfungsi mengalirkan air dari suatu sisi ke sisi lainnya, seperti melintasi jalan kereta api. Selokan samping adalah selokan yang berfungsi menampung air dari permukaan jalan dan dari daerah sekitarnya yang dibuat di sisi kiri dan kanan badan jalan. Nah, yang ini, selokan ini biasanya untuk rumah-rumah penduduk atau persimpangan pada jalan. Selokan penangkap adalah saluran berfungsi untuk menampung dari tebing bukit atau tebing lainnya. Nah, ini gambar di mana ada hujan, ada air permukaan,
ada lapis permukaan aspal, ada lapis pondasi material A, ada lapis pondasi material B. Kalau di kita ini kelas A, kelas B, di bawahnya ada lapis dasar jalan. Ini ada air hujan, yang ini khusus untuk menampung air yang jatuh ke badan jalan, disalurkan ke saluran samping atau drainase jalan. Nah, ini adalah bukit drainase bangunan, bukit yang disalurkan ke badan jalan. Ini drainase bawah tanah, surface drain. Ini alat permukaan lereng, saluran samping pada tebing, bocoran saluran pada kaki lereng. Jadi ada di bawah jalan ini ada air yang mengalir dari tebing menuju saluran kaki lereng. Ini ruang milik jalan, ada damija, ada ruang milik jalan, saluran puncak. Kemudian ini dari bukit. Ini banyak terjadi di Bengkulu, di perbukitan, di Bengkulu Tengah. Muka air asli, saluran penangkap, kemudian dibuat lereng pada galian, saluran pencegah tepi, perkerasan jalan, kemudian ini perkerasan jalan tengah-tengah, kemudian lereng pada timbunan bronjong kawat. Ini di pertebingan arah-arah Bengkulu ini ada. 1.2 Persyaratan dalam perencanaan drainase. Perencanaan drainase jalan harus 1. Menghasilkan fungsi fasilitas drainase yang efisien dan efektif. 2. Pemilihan dimensi pertimbangan faktor ekonomis dan faktor keamanan. 3. Mempertimbangkan cara pemeliharaan. 4. Merupakan bagian dari sistem drainase yang lebih besar. Sistem agar air run-off menjadi air tanah atau run-off disalurkan ke drainase jalan. 5. Mempertimbangkan sistem drainase areal, drainase lingkungan yang masuk atau yang melintasi jalan. 1.2 Persyaratan dalam perencanaan drainase. 6. Melakukan penimbunan jalan, menyediakan gorong-gorong, jembatan, saluran samping agar tidak ada genangan di jalan, karena jalan ini paling takut dengan air. 7. Cegah terjadinya kolam air pada permukaan jalan dengan cara air dari permukaan jalan dialirkan melalui saluran samping dengan baik dan benar. 8. Cegah agar air tanah tidak naik mendekati permukaan jalan. Dalam kurung saluran tepi, outlet tali air ke saluran samping, garis miring tepi untuk mencegah meningkatnya kadar air yang dapat merusak konstruksi jalan. 9. Cegah erosi pada dalam kurung konstruksi jalan oleh hujan, aliran sungai atau gelombang air danau atau gelombang air laut dengan gembalan-gembalan rumput atau pelapisan dengan pasangan batu kali, bronjong atau trip. 1.3 Memperoleh data terkait survei drainase. Survei drainase selalu terkait pada survei ruas jalan dengan menggunakan formulir S1, S2, dan S7. Survei jalan meliputi 1. Tipe perkerasan jalan, tipenya apa dia rigid, apa dia fleksibel aspal, rigid beton. 2. Kondisi perkerasannya, kondisinya bagaimana, retak rambut, retak buaya, atau perlu rekonstruksi. 3. Lebar perkerasan jalan. Lebar perkerasan jalan ini tergantung dengan jalan desa, jalan kota kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, atau jalan tol. Tetapi jalan tol jarang bermasalah karena tiap hari biasanya diperbaiki. 4. Karakteristik bahu jalan dan jembatan. Ini perlu disurvei juga. 5. Kerusakan permukaan jalan. Rusak tadi kata Bapak, apa retak rambut, retak buaya, atau perlu patching. Informasi geografis sistem lokasi permukiman, simpang jalan, alinyemen jalan.
7 parameter genangan air atau banjir yang di permukaan jalan dan daerah sekitarnya. Ini survei penjagaan kondisi jalan. Ini contoh surveinya yang S1 ini. Ini ada faktor odometer, ada lubuk batu, ada tanggal, ada ruas jalan, ada nama simpang, ini rintis, ini permukaan jalan, ini silakan diperhatikan, ada jembatan. Nah, ini termasuk survei juga, masih lanjutan dari survei tadi. Ini ada kode-kode situasi lapangan. Nah, ini survei kondisi jalan pemotretan S2. Ada tanggal, ada survei oleh siapa yang menyurveinya. 4. Data survei yang dipersiapkan dalam survei perencanaan drainase. Data survei yang disiapkan meliputi data permasalahan, data kuantitatif pada lokasi genangan, banjir meliputi luas, lama, kedalaman rata-rata, dan frekuensi genangan. 2. Data keadaan fungsi, sistem geometrik, dan dimensi saluran. 3. Data daerah aliran sungai atau DAS. Saluran meliputi topografi, hidrologi, morfologi sungai, sifat tanah, guna tanah, dan sebagainya. 4. Data prasarana, fasilitas yang ada yang direncanakan. 5. Data kependudukan, sosial ekonomi, peran serta masyarakat, serta keadaan kesehatan lingkungan pemukiman. 1.5. Faktor umum yang terjadi pada perencanaan drainase, faktor-faktor sosial ekonomi, dan faktor medan dan lingkungan. Faktor sosial ekonomi A. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan angkatan kerja. B. Kebutuhan nyata dan prioritas daerah. C. Keseimbangan pembangunan antar kota dan dalam kota. D. Ketersediaan dan tata guna lahan. E. Pertumbuhan fisik kota dan ekonomi pedesaan. Faktor-faktor umum yang terkait pada perencanaan drainase perlu dipertimbangkan. Faktor medan dan lingkungan, topografi A. Keberadaan jaringan saluran drainase, jalan, sawah, perkampungan, laut, pantai, tata guna tanah, pencemaran lingkungan, dan estetika. Ini biasa estetika ini di perkotaan. B. Sistem drainase perkotaan yang terletak pada daerah lereng pegunungan agar diperhitungkan terhadap masalah longsor sebabkan kandungan air tanah. C. Sistem drainase perkotaan yang terletak pada daerah datar agar diperhitungkan tersedianya air penggelontor untuk mengatasi kemungkinan pengendapan sedimen dan pencemaran. Sistem drainase perkotaan D. Sistem drainase perkotaan yang terletak pada daerah yang terkena pengaruh pengembangan air laut, danau atau waduk, dan sungai agar perhitungan terhadap masalah pembendungan atau pengembangannya. Pelaksanaan inspeksi lapangan. 2.1 Prosedur survei pemotretan. Pemotretan harus dilakukan pada titik pangkal, titik ujung, dan tiap 500 meter sepanjang ruas jalan yang disurvei. Itu bentuk STA, bahkan kalau akan lebih kecil lagi per 100 cm. Pemotretan dibidik ke arah titik ujung ruas. 2. Pemotretan juga diperlukan. Pemotretan juga perlu dilakukan bila ada hal khusus, misalnya simpul utama, persimpangan. B. Bagaimana bagian ruas jalan yang rusak berat seperti bagian jalan terendam air atau banjir. Ini biasanya rusak berat. Gorong-gorong rusak atau putus. Tempat longsor. Ini tempat longsor ini biasa terjadi kalau di kita ini di Sekayu atau di pegunungan di Bengkulu Tengah. Bagian jalan terkena erosi. Ini juga yang terkena erosi. Perubahan tipe perkerasan dan kondisi. Ini perubahan kondisi perkerasan apabila jalan telah melampaui umur rencana, biasanya 5 tahun ke atas.
Pemotretan, 3 pemotretan sungai diambil dari kedua sisi sungai agar dapat memperlihatkan bentuk dan kondisi kedua sisi sungai tersebut. Nah, ini di Sekayu ini jalan-jalan pinggir sungai. Semua pemotretan harus dilengkapi dengan catatan masalah secara rinci pada kolom catatan yang tersedia pada bagian kanan S2. Nah, ini rangkuman foto survei pemotretan S1 dan S2. Ini adalah kondisi pembuatan struktur, pembuatan drainase jalan di perkotaan menimbulkan macet. Ini juga yang S1 S2-nya survei pemotretan. 2 pelaksanaan inspeksi lapangan. 2.2 mengumpulkan data dan kependudukan. Mengumpulkan data kependudukan. Survei kependudukan hanya diperlukan dalam hal desa-desa yang dilayani dengan ruas lalu lintas yang rendah atau tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. 2 desa-desa yang termasuk pada butir 1 yang dilayani oleh lebih dari 1 ruas jalan selain jalan desa atau jalan setapak. Ini survei penyebaran penduduk yang S7 ini. Ini contoh surveinya. Silakan diperhatikan. Juga contoh surveinya. Ini di Tapanuli. 2.3 penyelidikan permukaan tanah. Penyelidikan permukaan tanah pada daerah genangan meliputi parameter genangan yang terdiri dari luas genangan 1, 2 tinggi genangan, berapa tinggi genangan, 3 lamanya genangan, kalau lama ada waktu, kalau dia lancar itu namanya beda, kalau waktunya lama itu namanya banjir, kalau waktunya sebentar itu limpasan. 4 frekuensi genangan. Berapa lama frekuensi genangan tersebut? 2.3 penyelidikan permukaan tanah. Wawancara dengan penduduk setempat juga diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai muka air tinggi yang pernah terjadi di daerah genangan. Atau lihat rumah penduduk, biasanya ada batas-batas yang di kapur putih itu biasanya kelihatan batas-batas genangan tertinggi. Untuk mengetahui kecepatan maksimum aliran banjir yang pernah terjadi, maka perlu diketahui parameter saluran daerah genangan yang kemudian dicek dengan menggunakan rumus Manning. Melakukan survei langsung akan mengetahui 1. Kemiringan melintang perkerasan dan bahu jalan. 2. Kecepatan aliran yang akan melewati saluran samping. 2.4 menentukan survei yang diperlukan. Data yang diperkirakan ada kaitannya dengan tujuan antara lain. 1. Data topografi. Topografi itu kontur-kontur dari jalan tersebut. 2. Data hidrologi. Data curah hujan, lamanya hujan. 3. Data daerah tangkapan hujan atau catchment area. 4. Data parameter saluran meliputi antara lain penampang saluran, apa trapesium, apa segitiga, atau segi 4, dan lain-lain, apa gabungan. Biasanya jarang yang gabungan. Kemiringan dasar saluran, berapa kemiringan dasarnya, atau gradien, titik terjauh, dan outlet. Outlet perlu juga diperhatikan. 5. Tata guna lahan, RUTR kabupaten. Ini bisa ada tata guna lahan, apa untuk industri, atau untuk perumahan, atau untuk lain-lainnya, untuk persawahan, atau pertanian, perkebunan. 6. Data parameter daerah tangkapan, DPSAL. 7. Data curah hujan. Ini perlu data curah hujan untuk menentukan debit rencana dari drainase tersebut. 8. Data dimensi fasilitas drainase. Masih 4.2 menentukan survei yang diperlukan. Yang diperlukan di survei adalah parameter saluran samping meliputi untuk mengetahui kapasitas existing dari saluran samping. 1. Panjang saluran. Berapa panjang saluran? 2. Kemiringan dasar saluran. 3. Lebar dasar saluran. 4. Lebar atas saluran. 5. Kemiringan talut kiri dan kanan.
6. Konstruksi saluran. Apa dia batu bata, apa alam, apa dia batu kali, atau dia cor. 7. Kondisi saluran. Apa dia rusak berat, rusak ringan, dan lain sebagainya. Menentukan daerah aliran. Penentuan daerah aliran saluran di PSAL mempunyai dua konsep. Konsep pertama, konsep konservatif, bahwa saluran samping hanya berfungsi untuk menampung air dari permukaan jalan dan daerah setempat dengan panjang 100 meter. Lihat ada gambar 1 nanti. Ini kalau di perkotaan lain ada juga yang dari rumah-rumah penduduk ke saluran-saluran jalan. Konsep kedua, konsep moderat, bahwa saluran samping berfungsi untuk menampung air dari permukaan jalan dan daerah setempat dengan panjang menurut garis tinggi kontur, dapat lebih panjang dari 100 meter atau lebih pendek dari 100 meter. Lihat gambar B2. Gambar B1, konservatif. L adalah batas daerah pengaliran diperhitungkan L1, L2, L1 tambah L2, L3. Keterangan L1 ditetapkan dari as jalan sampai bagian tepi perkerasan. Ini L1, 1 meter kalau di sini. L1 dalam hitungan satuannya meter. L2 ditetapkan dari tepi perkerasan jalan yang ada samping bahu jalan. Nah ini, dari jalan ke bahu jalan. Kemudian L3 tergantung dari keadaan daerah setempat dan panjang maksimum 100 meter. Nah ini gambar B2, konsep moderat. L batas daerah pengaliran yang diperlukan L1 plus L2 plus L3. Keterangan L1 ditetapkan dari as jalan sampai bagian tepi perkerasan. Hampir sama dengan tadi. L2 ditetapkan dari tepi perkerasan sampai tepi bahu jalan. Bahu jalan sama, bukan hampir lagi. L3 tergantung pada keadaan daerah setempat dengan panjang menurut garis tinggi kontur dan lebih panjang dari 100 meter atau lebih pendek dari 100 meter. Menentukan daerah aliran masih. Contoh daerah pengaliran saluran konsep moderat diperlihatkan pada gambar B3. Nanti kita lihatkan pada satu daerah pengaliran yang punya garis tinggi relatif rendah, relatif datar. Gambar B3, ruas jalan samping 1 sampai 3 menerima air dari daerah pengaliran saluran di PSAL B. Ruas saluran 1 sampai 5 sampai 7 menerima daerah aliran di PSAL B plus F. Ruas saluran 17 sampai 19 menerima air dari DPSAL B plus F plus J. Gorong-gorong 3 sampai 5 menerima air dari DPSAL B. Gorong-gorong 7 sampai 17 menerima DPSAL B plus F. Gambar B3 daerah pengaliran saluran DPSAL konsep moderat. Ini panah yang tidak terputus-putus, arah aliran mengalir. Ini ada aliran mengalir. Kemudian yang enggak garis kecil ini jalan raya. Kemudian garis putus-putus daerah pengaliran saluran DPSPL. A, B, C, D dan seterusnya di luas daerah aliran DPSAL. 3. Mengumpulkan data dan melaksanakan survei topografi. 3.1 mengumpulkan data. Data yang diperlukan dalam proses pengusulan desain drainase jalan antara lain 1. Data curah hujan, 2. Data survei sebelumnya, 3. Data foto sebelumnya, 4. Data dari petugas pemeliharaan jalan, 5. Data lingkungan. 3.1 pengumpulan data masih data curah hujan adalah data curah hujan harian maksimum tahunan mm per hari diperoleh dari lembaga meteorologi dan geofisika terdekat. Instansi yang mempunyai stasiun curah hujan yang terdapat di dalam daerah pengaliran saluran atau muaranya terdekat. Apabila di dalam daerah pengaliran saluran atau muaranya terdapat lebih dari 1 stasiun curah hujan,
maka dihitung rata-rata curah hujan harian maksimum tahunan tersebut. Ada 3 metode untuk menghitung tinggi curah hujan rata-rata harian tahunan dari DPSAL yang mempunyai beberapa pos penakar atau pencatat curah hujan sebagai berikut. 1. Metode aritmatik. Metode ini dipergunakan bila daerah pengamatan relatif datar dan titik-titik pengamatan tersebar merata. Rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan jumlah P1, P2, sampai Pn seterusnya dibagi N. Bila P sama dengan tinggi curah hujan rata-rata mm per hari, P1, P2, terus sampai Pn, tinggi curah hujan harian pada setiap pos hujan yang diamati mm per hari, N banyaknya pos hujan. Ini gambar B2 metode aritmatik. Ada P1, P2, P3, dan P4. Metode Thiessen. 2. Metode Thiessen. Jika titik-titik pengamatan di DPSAL tidak tersebar merata, maka dihitung berdasarkan luas pengaruh daerah titik pengamatan dengan cara menarik garis tegak lurus pada masing-masing stasiun pengamatan hujan dengan rumus P sama dengan A1 dikali P1 plus A2 dikali P2 plus AN dikali PN dibagi A total, di mana P tinggi curah hujan rata-rata mm per hari, P1 sampai dengan PN tinggi curah hujan harian pada tiap pos mm per hari, A1 sampai dengan AN luas dibatasi dengan garis poligon kilometer pangkat 2. Nah, ini contoh Thiessen dibuat segitiga, ada P1, ini stasiun P1, A1, A2, P2, P3. Jadi berhubung antara P1, P2, dan P3. Di tengah-tengahnya ada A1, A2, dan A3. Metode isoyet. Digambar dulu garis tinggi kontur dengan tinggi curah hujan yang sama pada peta topografi dengan perbedaan tinggi 10-20 mm. Luas daerah antar kedua garis tinggi garis isoyet yang berdekatan diukur dengan plyometer atau cara lain. Kemudian luas bagian antar garis isoyet yang berdekatan diukur. Harga rata-ratanya dihitung sebagai harga rata-rata timbang dari nilai kontur seperti berikut. Ini yang isoyet, rumusnya P sama dengan A1 dikali P1 ditambah P2 dibagi 2. Nih, P sama dengan, bapak lagi, P sama dengan A1 dibagi AT dikali P1 ditambah P2 dibagi 2 ditambah A2 dibagi T dikali P2 dalam kurung P2 ditambah P3 bagi 2. Terus sampai AN dikali dalam kurung PN ditambah PN plus 1. AN dibagi T, PN plus PN plus 1 bagi 2. Nah, ini gambarnya. Mana P tinggi curah hujan rata-rata mm per hari. Ini gambar isoyet. P sampai PN tinggi curah hujan yang sama pada setiap garis isoyet. Mm per hari. A sampai dengan AN luas yang dibatasi garis isoyet kilometer persegi. AT luas total DPS A1 plus A2 plus AN kilometer persegi. Curah hujan bagaimana? Curah hujan maksimum diperlukan untuk mengatasi seberapa tinggi atau lambatnya kejadian hujan yang terjadi di wilayah yang kita teliti, sehingga kita tahu berapa seharusnya kapasitas tampung yang ideal bagi suatu daerah drainase. Nantinya tidak terjadi suatu luapan di wilayah tersebut. Curah hujan maksimum bulanan. Curah hujan maksimum bulanan sendiri secara dasar dapat diartikan curah hujan tertinggi yang terjadi dan biasanya diambil tertinggi dari 1 bulan
dalam perencanaan suatu saluran, drainase biasanya diambil curah hujan maksimum ketika terjadi bulan basah. Bulan-bulan sekarang, bulan basah musim hujan kalau di kita. Bulan basah, menurut Michael Moore, suatu bulan basah dikatakan sebagai suatu bulan dikatakan bulan basah jika jumlah curah hujan dalam satu bulan lebih dari 100 mm. Jadi musim hujan ini. Dan biasanya bulan basah banyak terjadi saat musim penghujan tertentu. Hujan tentunya, seperti bulan Desember, Januari, serta Februari. Nah, sekarang ini sudah berubah. Sekarang di Maret sudah masih musim hujan. Ini contoh, jika setelah mensortir data curah hujan bulanan, Anda mendapat data curah hujan maksimum setiap bulannya sebagai berikut. Ingat, hanya pada saat bulan basah sebagai berikut. Ini data curah hujan maksimum 2008 Januari 50 mm per hari, Februari 60 meter per hari, Maret 55 meter per hari, April 50 mm per hari, Mei tidak diambil karena bulan kering, Juni tidak diambil karena bulan kering, Juli juga tidak karena bulan kering, Agustus juga. Nah, ini September ada 55 mm per hari, Oktober 50 mm per hari, November 53 mm per hari, Desember 58 mm per hari. Dari data di atas, tinggi dibuat rata-rata. 50 ditambah 60 ditambah 55 ditambah 50 ditambah 55 ditambah 50 ditambah 53 ditambah 58 dibagi 8 sama dengan 53,875 dalam kurung menggunakan pembulatan jadi 54 ke atas jadi mm per hari. Hal ini diperlukan karena dalam ilmu meteorologi nilai curah hujan tidak mengenal angka di belakang koma seperti di atas. Nah, ini dari hasil di atas, maka nilai 54 mm per hari merupakan nilai yang akan mewakili nilai curah hujan maksimum pada tahun 2008. Parameter yang diperlukan untuk menghitung debit air. Perlu mengetahui data yang telah ada sebelumnya untuk dibandingkan dengan data yang akan disurvei, antara lain data kuantitatif lokasi genangan atau banjir dan parameter genangan. 2. Data geometrik dan dimensi saluran yang ada. 3. Data pengaliran sungai atau saluran yang meliputi topografi. 4. Data prasarana dan sarana yang ada seperti listrik, telepon. 5. Data pusat kegiatan penduduk. 6. Data jarak antar pusat kegiatan penduduk. 7. Data kependudukan. 8. Data rencana umum tata ruang kabupaten, RT RW, RT UT RK. Data foto sebelumnya. Diperlukan pula data foto sebelumnya agar sebelumnya akan digunakan sebagai pembanding dari foto-foto yang akan dilakukan pada survei lapangan, antara lain bagian jalan terendam air dan hujan. 2. Gorong-gorong yang rusak atau putus. 3. Tempat atau lokasi longsor. 4. Lokasi pemotretan meliputi STA. Buat STA per 100 per 50 atau per 100 per 50 atau per 25 meter. 5. Kondisi permukaan jalan termasuk bahu jalan, selokan dan selokan samping dan sebagainya. Data petugas pemelihara jalan. Data dari petugas sangat diperlukan, antara lain penampang melintang tipikal. 1. 2. Kondisi jalan. 3. Kebutuhan dana pemeliharaan secara umum. 4. Bagian jalan yang diusulkan untuk pemeliharaan periodik. 5. Tipe pemeliharaan berkaitan dengan kondisi permukaan jalan. 6. Lokasi gorong-gorong dan titik lepas air drainase. 7. Kondisi dan jenis selokan tepi. Data lingkungan. Hal-hal yang diperlukan perlu dikaji dalam peningkatan dan pembangunan jalan dan saluran, antara lain dampak langsung. 2. Dampak tidak langsung. Dampak langsung ini kegiatan penduduk. Dampak tidak langsung ini bencana-bencana alam. 3. Penilaian lapangan
4. Rencana pengelolaan pengurangan dampak. 5. Studi lingkungan yang lebih terinci. Amdalalin itu. Pelaksanaan survei topografi. Untuk memperoleh data yang lebih akurat dan referensi, maka perlu diketahui dalam pelaksanaan survei topografi antara lain: 1. Pengukuran perbedaan elevasi. 2. Foto dan lokasi daerah genangan dalam sistem jaringan jalan dan saluran. 3. Menentukan beda tinggi antara dua titik. 4. Profil melintang jalan dan saluran. 5. Pengukuran topografi. 6. Pengukuran tinggi muka air. 7. Frekuensi banjir rencana. Ini pelaksanaan survei pengukuran perbedaan elevasi. Tinggi atau ketinggian adalah perbedaan vertikal antara dua titik atau jarak dari bidang referensi yang telah ditetapkan ke suatu titik tertentu sepanjang garis vertikal. Biasanya muka air laut rata-rata dipergunakan sebagai bidang referensi. Tinggi atau ketinggian di atas bidang referensi sama dengan plus. Tinggi atau ketinggian di bawah bidang referensi sama dengan minus. Bidang referensi ini biasanya 0. Ketinggian titik diukur dari bidang referensi disebut dengan elevasi sama dengan plus, berarti ketinggian titik tersebut sama dengan di atas bidang referensi. Dan elevasi minus berarti ketinggian titik sama dengan di bawah bidang referensi. Nah, ini pengukuran perbedaan elevasi bidang referensi. Ini ada tinggi rata-rata terendah muka air laut. Ini bidang referensi bernilai 0. Ini adalah H plus 2,5 pp. H tinggi elevasi bernilai plus 2,5 meter dari bidang referensi. Foto lokasi daerah genangan dalam sistem jaringan jalan dan saluran. Lokasi genangan perlu dibuat dokumennya tentang foto lokasi genangan, foto lokasi genangan pada sistem jaringan jalan dan saluran samping, sket gambar daerah lokasi genangan yang menunjukkan luas genangan, sket potongan melintang daerah genangan yang menunjukkan ketinggian genangan, lamanya dan frekuensi genangan selama setahun. Data mengenai parameter genangan tersebut dapat diperoleh dari pejabat terkait dan dari wawancara dengan masyarakat setempat. Nah, ini gambar B8, lokasi daerah genangan sistem jaringan jalan dan saluran. Ini B8 daerah pengaliran saluran DPSL konsep moderat. Yang ini konsep moderat. Ya, itu ada gorong-gorong, ada aliran air, ada gorong-gorong, ada aliran air. Kita lanjutkan. Penentu beda tinggi antara dua titik. Dimaksudkan untuk mengetahui beda tinggi antara dua titik dari profil melintang dan profil memanjang saluran dan saluran jalan. 3. Dalam kurung 3, cara metode pengukuran beda tinggi antara dua titik dengan menggunakan water pass sebagai berikut. Cara pertama, ada 3 cara metode pengukuran beda tinggi antara dua titik dengan menggunakan water pass. 1. Tempatkan alat penyipat datar di atas salah satu titik. Misalnya di atas titik B, ada gambar B9, ukur tinggi garis bidik J, yaitu jarak antara titik B sampai titik tengah terpotong. Pembacaan mistar yang didirikan pada titik A, misal R, maka perbedaan tinggi titik A dan B jalan H sama dengan R dikurang J. Nah, ini contoh gambarnya 8B9, gambar B9. Cara pertama pengukuran beda tinggi antara dua titik. Ini R, ini J, ini H sama dengan R kurang J. Tinggi bawah ini A, ini B, ini water pass, ini jalon atau mistar. Menentukan beda tinggi kedua titik. Gambar B10, alat penyipat datar atau water pass ditempatkan antara kedua titik. Sebaiknya demikian rupa sehingga jarak dari alat penyipat datar kedua mistar masing-masing hampir sama, tetap tanpa memperhatikan apakah alat penyipat datar diletakkan pada
garis lurus antara kedua titik. Kemudian pada titik A dibaca nilai R, pembacaan belakang, dan tanpa mengubah pendirian alat penyipat datar. Kemudian dibaca F, pembacaan muka pada mistar yang didirikan pada titik B. Maka selisih tinggi titik A dan titik B menjadi H sama dengan R minus V. Jadi penyipat datarnya tengah-tengah, ada titik A, titik B, ditegakkan jalon, juga ditegakkan jalon, ini boleh diperhatikan. Penentuan beda tinggi antara dua titik masih. Ini cara ketiga. Pada cara ketiga, menurut gambar B11 di bawah titik, di bawah ini tidak mungkin ditempatkan alat penyipat datar atau waterpass pada atau di atas titik A dan titik B maupun di antaranya. Alat penyipat datar atau waterpass harus ditempatkan di sebelah kanan titik B. Pembacaan mistar dilakukan pada titik A dalam kurung R dan pada titik B dalam kurung F. Maka selisih tinggi antara titik A dan titik B menjadi juga H sama dengan R dikurang F. Nah, jadi tidak seimbang antara kiri dan kanan. Ini contoh gambarnya. Ini sekali dua tembaknya, A dan B, ada dua jalon, ada dua mistar ukur. Profil melintang jalan. Nah, ini contoh untuk mencari volume galian timbunan. Rencana profil melintang jalan. Tinggi tanah asli, tinggi rencana, profil A. Ini tanah asli 1,7 meter, galian timbunan. Kemudian yang bawah ini harus dibuat profil melintang dan jarak antar profil. Pengukuran topografi dalam perencanaan drainase. Peta topografi adalah merupakan data dasar yang harus tersedia. Pengukuran yang digunakan untuk penyelidikan, perencanaan pelaksanaan konstruksi bangunan linier dinamakan pengukuran raut. Urutan jenis pengukuran untuk konstruksi jalan ditunjukkan sesuai dengan pengukuran pendahuluan terdiri dari pengukuran jaring-jaring, pengukuran profil melintang, pengukuran profil memanjang, pengukuran profil melintang, pengukuran poligon. Metode adalah dengan menempatkan titik-titik ukur pada interval 100 meter sepanjang garis sumbu dengan pengukuran jaring-jaring. Juga pada persilangan-persilangan, titik-titik di mana harus dibangun jembatan, titik-titik di mana terjadi perubahan topografi. Dengan pengukuran waterpass atau sifat datar, dicari patok dan tinggi permukaan tanah pada titik-titik ukur tersebut. Titik-titik kontrol tetap ditempatkan pada interval 1 sampai 2 km. Sifat datar potongan melintang diadakan untuk suatu cakupan atau range yang lebih besar sekitar 5 sampai 10 meter dari lebar road yang direncanakan, dan sekitar 5 sampai 10 meter tegak lurus sumbu rencana pada tiap titik jaring-jaring atau titik perubahan. Pengukuran topografi biasanya mencakup jangkauan beberapa ratus meter pada kedua sisi road rencana, 5 sampai 10 kali lebih besar road rencana. Hasil pengukuran waterpass sifat datar berupa profil memanjang dan melintang digunakan untuk membuat gambar-gambar profil dengan skala memanjang 1:2000 sampai 1:5000 dan skala melintang 1:100 sampai 1:500. Penetapan garis sumbu road di lapangan dan rencana teknis telah digambarkan di atas kertas merupakan hal yang penting. Pengukuran profil memanjang dan melintang setelah patok-patok yang bernomor atau patok-patok dipasang di tempat, tinggi masing-masing patok, nomor patok tambah, dan juga tinggi permukaan tanah diukur dengan waterpass atau sifat datar sepanjang garis sumbu. Di sisi road, pengukuran waterpass sifat datar harus tertutup, yaitu pengukuran waterpass atau sifat datar tersebut harus dimulai dari sebuah benchmark dan diakhiri dengan benchmark yang sama.
Pengukuran profil melintang harus dilaksanakan tegak lurus, garis sumbu dan lebar penjangkauan pengukuran tergantung dari lebar rencana jalan, topografi, bangunan-bangunan di sekitarnya, dan lain-lain. Pengukuran topografi diadakan dalam jangkauan kira-kira 100 lebih kurang 100 meter dari kedua sisi jalan diukur dari garis sumbu. Akhir-akhir ini digunakan rata-rata peta topografi 1/500 yang dibuat dari udara dan tidak lagi menggunakan pemetaan dengan meja lapangan. Ini pengukuran topografi jenis pengukuran untuk penyelidikan rencana jalan. Nama peta planimetri. Ini profil, jenis dan nama, skalanya 1/500 atau 1/2500. Catatan dibuat untuk menyelidikan rencana garis sumbu sebagai sumbunya. Ini skalanya memanjang 1/500, melintang 1/5000, atau memanjang 1/250, melintang 1/2500. Profil titik-titik pengukuran garis sumbu, itu catatannya. Ini jenis terus sama, silakan dipelajari, perhatikan. Ini tab planimetri, garis batas, nama tempat, bangunan-bangunan yang ada, jalan raya, sungai, jalan kereta api, saluran-saluran, garis-garis kontur, garis-garis sumbu, letak dan nomor patok, jari-jari belokan, sudut persilangan, letak titik permukaan dan akhir belokan, garis batas daerah, nomor dan tinggi backmark, bangunan seperti elevasi muka air atau MAT, muka air rendah MAR, pada tempat di mana jalan bertemu dengan sungai. Nah, ini potongan melintang, nomor titik pengukuran, dibuat nomornya, nomor berapa, tergantung STA, tinggi muka air tanah, tinggi muka tanah, garis besar tanah, garis permukaan tanah, bagian yang direncanakan, lebar, kemiringan, panjang, kemiringan, dan lain-lain, tinggi dan area timbunan, tinggi dan area galian, garis batas daerah jalan raya, dan lain-lain. Potongan memanjang, sama seperti planimetri, dalam arah melintang, nomor-nomor titik pengukuran, jarak antara titik pengukuran, jarak tambahan, tinggi permukaan tanah pada masing-masing patok sumbu, tinggi rencana, tinggi galian dan timbunan, kemiringan vertikal dan panjangnya, letak dan panjang lengkung vertikal, arah belokan dan sudut persilangan, letak dan dimensi bangunan seperti jembatan yang bergabung dengan jalan-jalan lainnya. File scale untuk membaca dan mencatat muka air secara langsung. File scale merupakan patok yang kukuh yang dipancang dengan posisi vertikal ke dalam sungai dan ditempati plat bergraduasi. Alat tersebut dibaca setiap 6 atau 12 jam. Pencacat tinggi muka air, water level recorder, untuk mencatat tinggi muka air secara otomatis. Ada dua tipe, yaitu tipe pelampung dan tipe tekan. Alat ini digunakan dekat muara sungai dan juga pada tempat yang penting untuk pengendalian banjir atau pada lokasi penyadap air. Di lokasi penyadap air di mana perubahan tinggi muka air harus diketahui secara kontinu. Pemilihan lokasi penempatan alat pencatat tinggi muka air adalah dengan persyaratan sebagai berikut. Ini persyaratannya gambar B13. File scale ada yang lurus saja, ini di tengah-tengah muka air, pengukuran tinggi muka air dibuat dengan satu graduasi 1 cm, ada seperti segitiga, ada pelindungnya. Kalau ini tidak ada pelindungnya. Frekuensi banjir rencana ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemungkinan kerusakan terhadap bangunan-bangunan di sekitar jalan akibat banjir, dengan asumsi tingkat kerusakan sedang masih dianggap wajar. Maka frekuensi banjir untuk selokan samping dipilih 5 tahun. Batas-batas daerah pengaliran ditetapkan berdasarkan peta topografi. Pada umumnya dalam
skala 1 berbanding 50.000 atau 1 berbanding 25.000 jika luas daerah pengaliran relatif kecil. Diperlukan peta dalam skala yang lebih besar. Jika tidak tersedia peta topografi yang memadai, asumsi seperti gambar B14 dipakai sebagai bahan pembanding. Ini gambar batas daerah pengaliran jalan. Yang gambarnya L batas daerah pengaliran yang diperlukan. L di luar bahu jalan 3.3 kemiringan melintang perkerasan dan bahu jalan termasuk saluran samping. Pada pekerjaan rehabilitasi atau peningkatan kualitas jalan, saluran pengukuran profil memanjang dan melintang jalan dan saluran adalah penting untuk memastikan kondisi existing, untuk mengetahui kemiringan melintang yang sebenarnya dan tinggi elevasi permukaan jalan. Dapat diketahui dengan pasti ketinggian rencana elevasi permukaan jalan yang bebas dari banjir rencana, agar dapat mengalirkan air hujan dari permukaan ke saluran samping dengan cepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran dan perencanaan profil melintang jalan adalah sebagai berikut. 3.31 pada daerah jalan yang datar dan lurus. Tabel B3 kemiringan melintang normal perkerasan jalan. Nomor 1. Jenis lapisan permukaan jalan. Beraspal dan beton atau beton, kemiringan melintang normal 2% sampai 3%. Nomor 2. Japat jalan koral 4% sampai 6%. 3. Kerikil, jenis lapisan permukaan jalan kerikil 3% sampai 6%. 4. Tanah, jenis lapisan permukaan kemiringan melintang 4 sampai 6%. Lurus, ini untuk pada daerah yang datar dan lurus masih. Nah, ini kemiringannya, ini persentasenya perkerasan jalan tergantung jenisnya tadi. Ini yang normal ini 1%. Daerah jalan yang lurus, tanjakan atau turunan. Penanganan pengendalian air pada daerah ini perlu mempertimbangkan pula besarnya kemiringan alignment vertikal jalan berupa tanjakan dan turunan, agar supaya aliran air secepatnya bisa mengalir ke selokan samping. Untuk itu maka kemiringan melintang perkerasan jalan disarankan agar menggunakan nilai-nilai dari tabel B2 di atas. Pada daerah tikungan, mempertimbangkan pula kebutuhan kemiringan jalan menurut persyaratan alignment horizontal jalan. Kemiringan perkerasan jalan harus dimulai dari sisi luar tikungan menurun, melandai ke sisi dalam tikungan. Besarnya kemiringan pada daerah ini ditentukan oleh nilai maksimum dari kebutuhan kemiringan alignment horizontal atau kebutuhan kemiringan menurut keperluan drainase. Besarnya kemiringan bahu jalan ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah seperti pada tabel B2. Gambar B16 memperlihatkan potongan melintang jalan pada daerah tikungan dan gambar B17 memperlihatkan potongan melintang jalan pada daerah tebing. Ini gambar B16 di mana I ditentukan oleh nilai maksimum geometrik atau kemiringan untuk drainase. Juga potongan melintang jalan pada daerah tebing. Ini 2% kiri kanan kemiringannya. Beberapa jenis bentuk profil saluran samping. Ada tertutup dan ada yang terbuka dengan bentuk ada yang persegi 4 dan trapesium.
Penempatan jenis saluran samping ini tergantung pada lokasi di mana akan dibangun jalan. Pada daerah pertokoan, perkantoran, dan perdagangan biasanya dibangun saluran tertutup. Pada daerah bebas, perumahan dibangun saluran terbuka. Pada gambar B18 memperlihatkan jenis dan saluran-saluran tersebut. Jenis saluran, beberapa jenis bentuk profil saluran samping, ada trapesium, ada segi empat, ada tertutup, ini potongan melintang terbuka, yang atas, yang bawah, potongan melintang tertutup. Ini gambar saluran yang ada di ITB, ini laboratorium saluran penelitian, yang ini juga saluran juga ada di ITB ini. Ini waktu field trip kakak tingkat kalian. Nah, ini saluran ini ada daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo, perubahan saluran dari segi empat ke trapesium. Nah, ini banjir di Palembang. Ini contoh banjir di Palembang. Ini juga banjir di Palembang. Ini pembersihan jalan. Di atas itu LRT. Pembersihan jalan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang, juga masih pembersihan jalan. Ini selokan drainase jalan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ini centang perenang, kabel teleponnya. Dan ini juga drainase di daerah irigasi Kelingi Lakitan, memotong jalan. Ini drainase ini. Nah, ini yang terjadi pada saat Bapak ambil di Tegalrejo, ada dam yang ambrol karena tidak dipelihara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.